Assalamualaikum Bang, bagaimana ketika batal sholat tapi kita berada di saf yang depan? Ini pertanyaan ketika seseorang batal sholat, katakanlah buang angin, lalu dia mau keluar dari jamaah dan bingung caranya mau gimana. Terutama kita di masjid-masjid di kita ya di Indonesia, nggak ada jarak antara saf itu yang lowong, sehingga menyulitkan kita untuk keluar dari jamaah. Sehingga memang banyak sebagian dari kita yang ketika batal sholat atau katakan menahan hadas ya, karena ketika seseorang menahan hadas itu sama seperti orang yang tidak sholat, jadi artinya sholatnya itu tidak lagi bernilai. Jadi sehingga orang yang dalam kondisi seperti ini udah batal sholat, udah batal wudhunya, udah batal sholatnya, batal wudhunya, dia ingin berwudhu kembali. Karena kondisi yang rapat, padat, sulit untuk keluar, maka mereka memilih untuk mengikuti imam, ikuti jamaah sampai selesai sholat. Baru setelah salam, baru mereka memilih keluar untuk berwudu, lalu kembali sholat. Memang pilihan ini relatif aman dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Namun sebenarnya ada pilihan yang lebih baik ketika untuk dalam kondisi sih ketika kita sudah batal sholat. Memang ada dosa yang menjadi pikiran orang ketika mau keluar dari jamaah itu. Andaikan seseorang, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan seseorang yang lewat di depan orang sholat itu mengetahui dosanya, niscaya dia akan berdiri selama 40 tahun, itu lebih baik baginya daripada melewati orang sholat tersebut. Namun sebenarnya ada pilihan lain yang lebih baik, yaitu dia mengambil posisi berbalik, posisi berbalik kanan. Yuk, dia ngambil posisi berbalik, balik belakang lurus, lalu dia membelah jamaah itu, membelah, jadi tanpa melewati orang sholat, membelah jamaah sampai ketika baris belakang udah nggak ada lagi saf, baru dia keluar untuk berwudu. Jadi pilihan ini punya banyak kelebihan. Yang pertama, kita tidak melakukan perbuatan yang sia-sia dengan berpura-pura mengikuti sholat padahal kita udah batal. Yang kedua, kita juga masih memiliki kesempatan untuk mengikuti sholat lagi dengan berwudhu kembali. Alhamdulillah, kita masih bisa mengikuti jemaah itu lagi. Yang ketiga, ketika kita batal wudhu, berarti kita sudah kosong di situ. Pada dasarnya kita memberikan kesempatan orang lain untuk mengisi saf kita itu. Ada keutamaan yang kita berikan kepada orang lain, karena ketika kita meninggalkan saf tadi, maka yang di belakang akan mengisi saf tersebut. Jadi yang belakang akan mengisi saf tersebut, dia akan memperoleh keutamaan daripada mengisi safnya tersebut. Namun untuk mengisi safnya ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai kita melakukan, karena ada berbeda pendapat ulama tentang gerakan 3 kali dalam di luar sholat, dalam sholat, di luar sholat yang bisa membatalkan sholat. Oleh karena itu kalau kita mau hati-hati, silahkan berjalan menuju safnya itu diperhatikan, jangan sampai 3 langkah langsung menuju safnya, bisa bertahap jalannya,
jalan dulu, berhenti, baru lanjut lagi ke sapnya. Itu mungkin jawaban untuk Bapak kemarin yang kebetulan bingung bagaimana kalau kita menahan hadas ataupun buang angin, batal sholat wudhu, tapi kita ada di saf depan. Itu tadi caranya, kita belah balik ke belakang, belah safnya, jadi di celah-celah jemaah itu kita membelah terus sampai ke belakang. Dan ini juga harus jadi perhatian dari jemaah yang lain, juga harus mengetahui. Jadi ketika ada orang yang mau ke belakang membelah saf, persilahkan, nggak masalah, tidak mengganggu sholat dan tidak membatalkan sholat mereka ketika mereka bergerak membuka barisan, nggak masalah. Baru setelah sampai barisan belakang nggak ada lagi jamaah, saf jamaah, baru dia keluar wudhu, dan jika memungkinkan dia mengikuti sholat kembali. Begitu juga saf yang ditinggalkan tadi segera diisi oleh jamaah yang di belakangnya. Tapi tetap perhatikan jangan sampai seperti orang mengisi orang umum. Tapi bisa aja 2 langkah dulu, berhenti, baru isi lagi ke depan. Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, adapun salah dan hilaf itu datangnya dari saya pribadi, karena tidak lepas dari silap dan dosa seorang anak manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.